China telah serang AS minta Beijing bujuk Rusia untuk akhiri perang Ukraina. 习近平主席那么非常清晰而且全面地阐明了中国在乌克兰问题上的我们的立场。那么传递的最重要的信息就是，中国始终是这个世界上维护和平的力量。那么，我们不接受任何外来的胁迫和压力，我们也反对任何对中国的无端的这种指责或者是。China menolak setiap tekanan atau paksaan atas hubungannya dengan Rusia pada Kamis 14 April. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian sebagai tanggapan dari permintaan Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen. Diketahui, Yellen meminta Beijing menggunakan hubungan khusus dengan Rusia untuk membujuk Moskow agar segera mengakhiri perang di Ukraina. Lijian mengatakan pihaknya juga telah melakukan upaya yang cukup besar untuk meredakan situasi, meredakan krisis dan membangun kembali perdamaian. China juga memainkan peran konstruktif dalam masalah Ukraina. China juga telah menolak untuk mengutuk invasi ke Ukraina oleh mitranya Rusia. China enggan menyebut konflik antara Rusia dan Ukraina sebagai perang untuk menghormati Moskow dan menggunakan istilah operasi militer khusus. Kami menentang tuduhan dan kecurigaan yang tidak berdasar terhadap China. Kami juga tidak akan menerima tekanan atau paksaan apapun. Waktu akan menunjukkan bahwa klaim China berada di sisi kanan sejarah. China juga mendukung propaganda Rusia tentang konflik itu, termasuk klaim yang menyebut AS dan Ukraina telah mengembangkan senjata biologis. Lijian dengan gigih menentang sanksi ekonomi terhadap Rusia. China juga telah abstain atau memihak Moskow dalam pemungutan suara PBB setelah dimulainya invasi pada 24 Februari. Hanya beberapa minggu setelah Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan pemimpin China Xi Jinping di Beijing. Tanpa menyebutkan soal invasi Rusia, Lijian menegaskan kembali sikap China bahwa menjaga kedaulatan dan integritas teritorial semua negara harus dihormati dan dijaga. Kedaulatan dan keamanan Ukraina harus dipertahankan dan kekhawatiran keamanan Rusia yang sah juga harus diperhatikan, dihormati. Sementara itu, dalam pidatonya pada hari Rabu, Yellen mengatakan Beijing tidak dapat mengharapkan komunitas global untuk menghormati seruannya terhadap prinsip-prinsip kedaulatan dan integritas teritorial di masa depan jika tidak menghormati prinsip-prinsip ini sekarang. Sikap dunia terhadap China dan kesediaannya untuk merangkul integrasi ekonomi lebih lanjut mungkin akan dipengaruhi oleh reaksi China terhadap seruan kami untuk tindakan tegas terhadap Rusia. Pidato Yellen di Dewan Atlantik, sebuah wadah pemikir non-partisan, disampaikan seminggu sebelum para menteri keuangan dunia dan juga gubernur bank sentral bertemu di Washington untuk pertemuan musim semi kelompok Dana Moneter Internasional Bank Dunia, di mana seruan langsungnya ke China menggarisbawahi meningkatnya tekanan AS dan sekutunya dengan negara yang mempererat hubungannya dengan Rusia sejak invasi. China salahkan NATO AS atas perang Ukraina, hanya kami yang mau mendengar Rusia. Pemerintah China kembali menegaskan posisinya yang enggan mengkritik Rusia dan menyalahkan Barat atas perang yang terjadi di Ukraina. Menurut Duta Besar China untuk Amerika Serikat AS, Qin Kang, hanya Beijing saat ini yang mau mendengarkan Rusia. Hal itu disampaikan Qin saat diwawancara kanal Phoenix Television. Wawancara Qin dilakukan ketika sikap China yang mendukung Moskow semakin disorot oleh negara-negara Barat, termasuk AS. Qin juga menyebut posisi China dalam menyikapi invasi Rusia ke Ukraina tergolong unik. Ia pun enggan merujuk tindakan Rusia sebagai invasi atau agresi militer, melainkan sebatas krisis, di mana sekarang semua pihak yang terlibat dalam konfrontasi serius dengan Rusia kecuali China. Hanya China yang mau mendengarkan Rusia, kata Qin. Diplomat 56 tahun itu juga menyalahkan ekspansi NATO yang dianggap memprovokasi Rusia. Ukraina sendiri telah menyatakan siap membahas netralitas dari NATO atau blok manapun, tetapi Kremlin urung menghentikan serangan. Beijing bilang sanksi ke Rusia memperburuk ekonomi global di tempat terpisah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, juga mengkritik cara Barat menyikapi konflik Rusia-Ukraina. Wang merujuk sanksi ekonomi beruntun yang diberlakukan ke Moskow. Ia menyebut sanksi-sanksi ini akan menyelesaikan masalah dan justru memperburuk ekonomi global. Rakyat manapun tidak punya tanggung jawab untuk menebus konflik geopolitik dan juga pemain kekuatan besar. Masalahnya sekarang adalah siapa yang mau membantu Rusia memintas sanksi, tetapi juga hubungan ekonomi dan juga perdagangan normal antar negara termasuk China dan Rusia telah dirusak secara tak perlu. Kami mendesak AS untuk mempertimbangkan kekhawatiran China secara serius jika berurusan dengan isu Ukraina dan hubungan dengan Rusia, dan jangan sampai merusak hak-hak dan kepentingan China dengan cara apapun. Walaupun enggan mengecam aksi Rusia, Beijing juga tetap menjaga hubungan dan mengirim bantuan kemanusiaan ke Ukraina.
Pada saat bersamaan, China menjaga hubungan dengan Rusia. Presiden Xi Jinping sendiri telah menegaskan pihaknya dan Moskow punya hubungan persahabatan tanpa batas pada Februari lalu. Di tengah invasi, China pun memberi ekonomi Rusia angin segar dengan meniadakan pembatasan impor gandum. Ketika Visa dan Mastercard hengkang, China juga menyediakan alternatif berupa sistem transaksi UnionPay untuk bank-bank Rusia. Rusia menyerbu Ukraina, apakah China membantu dan mendukung seperti apa yang mungkin bisa diberikan Beijing kepada Moskow? Rusia tengah gencar mencari sekutu di tengah perang Ukraina yang semakin intens dan sanksi ekonomi internasional yang kian menggigit. China yang selama ini dikenal sebagai sekutu dekat Moskow tampak berusaha menjaga jarak diplomatik dari konflik itu. Salah satunya memilih abstain dalam pemungutan suara di PBB yang mengutuk invasi Rusia. Apabila China memilih langkah itu, lalu seberapa jauh negara ini bisa membantu Rusia dengan memperluas kerjasama militer dan ekonomi mereka? Pejabat Amerika Serikat melalui laporan di sejumlah media menyatakan bahwa Moskow telah meminta peralatan militer China untuk mendukung invasinya ke Ukraina. China membantah pernyataan itu dan menyebut laporan itu sebagai disinformasi. Namun sebagian besar jual beli senjata dalam beberapa tahun terakhirnya menunjukkan sebaliknya, China sangat bergantung pada perangkat keras militer Rusia untuk memodernisasi angkatan bersenjatanya. Hal itu tidak terhindarkan akibat embargo senjata Amerika Serikat dan Eropa setelah terjadi tragedi berdarah Tiananmen pada 1989. Menurut Institut Peneliti Perdamaian Internasional Stockholm atau SIPRI, sekitar 80% dari total impor senjata China dalam kurun 2017-2021 berasal dari Rusia. Pembelian China setara dengan 21% dari total ekspor senjata Rusia yang menempatkan China dalam urutan kedua sebagai pelanggan global terbesar China, yaitu terbesar Rusia. Tetapi China secara bertahap juga telah memperluas kapasitas produksi militernya sendiri. China kini menjadi eksportir senjata terbesar keempat di dunia. Senjata China pun semakin canggih saat ini. Drone misalnya adalah salah satu yang akan sangat diminati Rusia. Namun sejauh ini Weizmann mengatakan belum melihat bukti bahwa Rusia telah membeli drone China. China juga mengimpor senjata dari Ukraina yang setara dengan hampir 40% ekspor senjata Ukraina pada 2017 sampai 2021. Menurut data SIPRI, China merupakan mitra dagang penting bagi Rusia. Perdagangan antara China dan Rusia berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. China juga berkontribusi atas sekitar 18% dari keseluruhan perdagangan Rusia pada 2021 yang setara dengan 147 miliar US dollar. Selama kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Beijing pada Februari lalu dalam rangka Olimpiade musim dingin, kedua negara menyatakan akan meningkatkan volume perdagangan mereka menjadi 250 miliar US dollar. China merupakan importir utama biji-bijian seperti gandum dan barley dari Rusia yang merupakan salah satu produsen terbesar di dunia. Belakangan ini, China telah membatasi impor gandum dan barley dari Rusia karena persoalan penyakit. Namun pembatasan itu dicabut tepat pada hari serangan Rusia di Ukraina dimulai. Namun sebagai sebuah blok, Uni Eropa tetap merupakan mitra dagang terbesar Rusia secara keseluruhan pada 2021. Nilai perdagangan Rusia-Uni Eropa juga hampir 2 kali lipat dibanding perdagangan China-Rusia. Situasi ini juga bisa mulai berubah saat ini. Bisakah China memasok lebih banyak energi dari Rusia? China merupakan salah satu pasar terbesar untuk minyak, gas, dan batu bara dari Rusia. Kedua negara itu juga baru menyepakati perdagangan batu bara Rusia senilai lebih dari 20 miliar US dollar 1 minggu sebelum invasi Ukraina. Putin baru-baru ini juga meluncurkan kesepakatan minyak dan gas baru antara Rusia dan China senilai 117,5 miliar dolar. Meski demikian, pasar energi terbesar Rusia sejauh ini adalah Uni Eropa.